Selamat siang rekan-rekan semuanya, selamat datang di podcast Sahabat. Saya George Davisian adalah moderator dalam podcast ini dan saya ingin masing-masing dari kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Kristiani Laia. Nama saya Monika Sari Sutanto. Saya Cindy Yulia Marcella. Saya Didi Syari Julian. Dan saya Precious Giovanni Epifania Santoso. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas tentang puisi. Tapi puisinya bukan sembarang puisi nih. Kita membahas tentang puisi sahabat sesuai nama podcast kali ini. Nah, tapi puisinya bukan cuma satu aja, ada dua, karya Soekarni dan Karya Habib Mulyadi. Nah, pertama kami akan membahas tentang puisi pertama, karya Soekarni, yang akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai berikut. Sahabat, karya Soekarni. Kau temanku, mata hatiku, menerangi dan memberiku semangat. Kau temanku, arahku. Kau mengingatkanku saat aku salah. Kau datang saat aku butuh. Semuanya baik tanpa ada sebab. Kau menjelma bagai dewi, namun kadang kau menyakiti bagai duri. Saat berada di dekatmu, aku merasa riang. Kau yang membuat hari ini tak begitu basi. Canda tawa menyatu dengan serasi. Kadang ada cinta, kadang ada kecewa. Begitu adanya. Sahabat, genggam tanganku. Aku hadir di hatimu. Walau terpisah oleh waktu, aku selalu di sisimu. Detik waktu melukis sejarah. Beragam cerita telah kita lalui. Suka maupun duka tersimpan dalam memori. Nah, demikianlah puisi sahabat karya Soekarni. Sekarang saya akan membahas unsur-unsurnya nih. Seperti yang kita tahu, puisi kan ada dua unsur, unsur fisik dan unsur batin. Nah, saya akan mulai dari unsur fisik dulu ya. Oke. Nah, pertama kan ada judul nih. Kalian tahu gak sih sahabat itu apa? Sahabat itu seperti teman yang akrab yang selalu ada di hidup seseorang. Nah, Benar betul. nggak? Oke. Betul. Nah, menurut KBBI, sahabat itu berarti teman yang akrab atau kawan yang memiliki hubungan erat dengan kita. Tapi kalau menurut puisi karya Soekarni ini, sahabat itu berarti seseorang yang selalu ada dan menjadi penyemangat di saat kita susah, meskipun kadang-kalanya kita berkonflik dengan dia. Nah, berikutnya ada bunyi pencampuran. Pada bait 1 dan 3 puisi ini ada nuansa imaji kecil. Hal ini menunjukkan perasaan bersyukur karena memiliki seseorang yang selalu ada, yaitu sahabat kita. Betul? Ya, betul. Nah, terus ada bait 4-5 itu memberikan nuansa imaji bulat, besar, berat, dan rendah yang menghadirkan perasaan sedih. Lalu ada rima tak sempurna karena setiap barisnya itu memiliki rima yang berbeda-beda. Ada 2 rima nih, ada aliterasi yaitu ditandai dengan huruf K dan T, terus huruf asonansi ada huruf A dan U. Lalu ada diksi. Diksi pada puisi ini menggunakan konotasi yang mengandung makna bukan sebenarnya, seperti mata hatiku, menjelma bagai dewi, atau menyakiti bagai duri. Bagaimana dengan konotasi menyakiti bagi diri? Nah, itu berarti sahabat kan kata-katanya tuh suka menyakiti hati kita kan. Tapi itu bisa jadi berarti dia mengingatkan kita kalau kita salah gitu. Dengan kadang kata-kata sahabat tuh nggak selalu baik. Pasti ada kalanya kata-kata dia tuh pedas gitu kan. Benar sekali. Ya, jadi mengingatkan kita. Betul. Nah, setelah diksi kemudian ada gaya bahasa. Puisi ini menggunakan 2 majas. Yang pertama itu personifikasi, di mana sifat benda itu seolah-olah dianggap hidup. Misalnya, detik waktu melukis sejarah. Waktu kan bukan manusia, tapi dianggap hidup, bisa melukis. Kemudian ada majas metafora, di mana ada kiasan yang menunjukkan perbandingan antara 2 kalimat yang berlawanan maknanya. Seperti kau menjelma bagi dewi. Wah. Dan kau menyakiti bagi duri. Lalu ada citraan gerak, di mana seperti genggam tangan. Lalu ada citraan penglihatan, yaitu kau temanku, mata hatiku. Nah,
Kemudian kita masuk ke unsur batin. Nah, sesuai judulnya, tema puisi ini tuh suka duka dalam hubungan persahabatan. Persahabatan kan nggak selalu di atas terus, pasti ada kalanya kita bermusuhan kan, gitulah. Kemudian ada sikap penyair atau suara penyair, di mana penyair menggambarkan hubungan kedua sahabat yang dipenuhi suka duka. Meskipun terkadang terjadi pertengkaran di antara sahabat, tapi mereka pasti tetap dekat. Walaupun mereka juga terpisah oleh jarak dan waktu. Lalu ada nada di mana puisi ini tuh nadanya memuji saat mendeskripsikan sahabatnya, diikuti rasa rindu kepada sahabat yang sudah terpisah oleh jarak dan waktu. Lalu terakhir itu pesan dalam puisi ini, sahabat adalah sosok yang penting dalam kehidupan penulis yang memberikan arah, dukungan, dan keceriaan bagi penulisnya. Meski terkadang ada rasa kecewa dan terjadi pertengkaran, kehadiran seorang sahabat tetap berharga dan selalu diandalkan. Wow. Menarik sekali ya Kak. Mau nanya nih sebelumnya, kan tuh ada kata-kata tadi waktu di sikapnya ya kalau nggak salah. Tadi ada kata-kata terpisah oleh waktu. Iya. Gimana ya maksudnya terpisah oleh waktu itu? Nah, pertanyaan bagus juga. Biasanya kan jarak tuh ya. Iya. Nah, terpisah oleh waktu ini bisa berarti dua. Yang pertama itu terpisah, misalnya kita kan sekarang di Indonesia, tapi sahabat kita itu misalnya ada di Amerika. Kan waktunya berbeda tuh, di sini siang, di sana malam. Nah, atau bisa juga karena sahabat kita itu sudah tiada. Jadi waktunya sudah berbeda. Iya. Benar-benar kasih yang mendalam ya, masih Iya. mendalam juga tuh. Ada itunya. Menarik sekali ya artinya. Iya. Baiklah, marilah kita membahas puisi yang kedua. Boleh untuk saudari Ayu. Oke, baik, sebelum saya untuk menganalisis unsur-unsur puisinya, kita akan simak video berikut. Sahabat, karya Hadi Mulyadi. Sahabat itu seperti hujan, tidak selalu membuat banjir, tapi menyirangi. Sahabat itu seperti angin, tidak selalu mendatangkan badai, tapi menyejukkan. Sahabat itu seperti api, tidak selalu membakar, tapi menerang. Sahabat itu seperti salju, tidak selalu membuat beku, tapi mendinginkan. Untukmu, sahabat, kutulis kekuranganmu di atas pasir, kuukir kebaikanmu di atas batu. Nah, seperti saudari Cynthia juga, saya juga akan menjelaskan dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, untuk yang unsur fisik itu adalah, dia berjudul Sahabat, karya Hadi Mulyadi. Nah, bunyinya itu mengandung rima asonansi, yaitu dia lebih banyak memakai huruf K. Seperti contohnya, kutulis kekuranganmu di atas pasir, kuukir kebaikanmu di atas batu. Diksinya ini menggunakan diksi konotasi, karena dia itu menggunakan makna yang bukan sebenarnya, seperti sahabat, seperti hujan. Nah, untuk yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasanya ini lebih ditonjolkan dengan majas simile, yaitu seperti sahabat itu seperti api, sahabat itu seperti salju, begitu. Nah, untuk yang citraannya itu menggunakan citraan gerak, karena seperti kutulis kekuranganmu di atas pasir, kuukir kebaikanmu di atas batu. Oh, ya begitu. Nah, untuk yang unsur batin nih, wah, terkait dengan perasaan. Nah, oke. Nah, untuk yang unsur batin yang pertama itu adalah kita akan bahas temanya. Nah, temanya ini mendeskripsikan sahabat dalam bentuk hiasan yang meskipun ada kekurangan, tapi selalu kelebihan yang selalu ditonjolkan, begitu. Maksud kelebihan yang ditonjolkan itu seperti apa ya? Seperti pada bait yang ketiga itu, sahabat itu seperti api, tidak selalu membakar, tapi menerangi. Nah, yang membakar itu adalah kelemahannya. Nah, untuk yang menerangi itu adalah kelebihannya. Nah, menerangi itu seperti memberi arah, memberi petunjuk, menjadi pembimbing gitu.
Selanjutnya untuk sikap penyair. Nah, penyair ini menggambarkan makna seseorang sahabat yang begitu berarti dalam hidupnya. Nah, nadanya itu pasti dong. Nadanya itu rasanya rasa cinta, rasa kagum kepada sahabatnya. Nah, untuk yang poin yang terakhir nih, pasti pesan dong. Nah, pesannya itu adalah dia menghargai sahabat seperti elemen alam yang meskipun terkadang membawa konflik, pada dasarnya itu sahabat membawa banyak manfaat dalam kehidupan seseorang. Seperti itu. Oh, aku dari tadi mikir nih, Apa? kenapa ya dari awal pembacaan sampai yang barusan banget, kenapa pakai elemen alam? Sedangkan ini kan konteksnya persahabatan, ada lah yang lebih enjoy, yang lebih asik, kayak makanan atau semacamnya gitu. Tapi ini pakainya api, hujan, salju kan serem ya. Ya, emang serem ya. Tapi itu sepertinya contohnya nih, aku ambil hujan. Nah, hujan itu seperti menyirami, memberi kesejukan, pasti dong memberi kehidupan bagi seseorang, memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, seperti itu dong sahabat. Sahabat itu seperti elemen alam yang selalu memberikan dampak yang sangat baik bagi temannya sendiri. Nah, tapi dia juga pasti dong memiliki, tidak terlepas dong dari positif, pasti ada negatif. Nah, begitu dong hubungan sahabat dengan seseorang juga. Nah, baik, untuk analisis dari puisi kedua ini aku sudah cukup jelas ya untuk bagiannya. Nah, kira-kira sejauh ini ada nggak teman-teman rekan-rekan merasa persamaan dan perbedaan dari kedua puisi ini? Nah, iya ya. Aku mikir dari tadi pasti hampir nggak ada perbedaan sih. Karena judulnya juga sama-sama. Iya, sama-sama Sahabat. Sama. Pasti temanya sama, yaitu tentang persahabatan. Ternyata ada perbedaannya juga ya. Harusnya ada sih, kan perbandingan. Iya sih. Tapi seperti tidak ada gitu. Coba tuh persamaannya Iya, apa aja apa sih? ya? Penasaran. Persamaannya. Persamaannya ada beberapa. Jadi yang pasti pertama itu judul sama-sama sahabat pasti ya. Betul, jelas banget tuh. Iya. Lagi temanya tentang persahabatan. Temanya itu mendeskripsikan sahabat beserta kelebihan dan kekurangannya. Tuh, selanjutnya persamaannya itu di diksi, sama-sama menggunakan konotasi, betul? Betul. Iya. Dilanjutkan dengan nada. Nadanya sama-sama memuji seorang sahabat, yaitu rasa kagum, terlebih sayang kepada sahabatnya. Iya. Persamaan yang terakhir adalah terdiri dari 5 bait. Nih, penasaran nih perbedaannya apa sih? Iya nih, kan tadi udah persamaan ya, pastinya ada perbedaan. Nah, di sini nih dari setiap bacaan yang sudah dibawain sama saudara-saudara kalian, saya dapat 3 perbedaan. Nah, yang pertama itu yang puisi pertama yang tadi dibawakan oleh Cynthia ya, lebih menggambarkan suka dan duka yang terjadi dalam ikatan persahabatan, apalagi tadi sampai terpisah oleh waktu. Nah, sedangkan puisi yang kedua tadi menggambarkan pengandaian yang ditulis berdasarkan makna seorang sahabat yang tadi seperti api, seperti air ya. Apa lagi tadi ya? Seperti hujan. Oh ya, hujan juga ya. Oke, nah selanjutnya perbedaan yang kedua, puisi pertama itu lebih menggambarkan hubungan persahabatan secara langsung. Jadi secara surat itu tertulis bahwa bagaimana peran dari seorang sahabat di dalam hidup sang penulis. Nah, sedangkan untuk puisi yang kedua itu perlu pemahaman yang lebih lanjut. Jadi makna yang tersaji itu tadi nggak secara tertulis, jadi kita harus dipahami benar-benar baru bisa ya. Jadi harus diteliti banget. dipelajari banget supaya ketemu tuh Artinya makna dari puisi kedua itu. Dan yang terakhir, puisi pertama itu menggunakan majas, personifikasi dan metafora. Nah, tetapi nggak selalu ada, jadi cuma hanya ada satu aja, 2 aja gitu di baitnya. Tapi kalau puisi yang kedua, dia itu menggunakan majas simile yang di setiap baitnya itu ada. Begitu sih untuk perbedaannya. Gitu ya. Ya. Nah, untuk kamu mau bilang? Enggak. Kak, oke. Iya betul juga. Nah, untuk kesimpulan dari puisi-puisi ini apa ya?
Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari teman-teman sekalian yang sudah menjelaskan, jadi genre dan tema puisinya itu sama dua-duanya, yaitu tentang sahabat ya. Dari dua-duanya udah kelihatan gitu ya. Iya. Kemudian puisi karya dari Sukarni dan Hadi Mulyadi itu punya cara pendekatan yang berbeda dalam deskripsiin makna seorang sahabat kan ya. Tapi esensinya tuh tetap dua-duanya puisinya tuh sama, yaitu rasa kasih cinta yang tulus kepada sahabatnya masing-masing itu. Dapet sih intinya Iya, rasa betul. tulus banget ya Iya. sahabat. Jadi merasa sahabat itu kayaknya penting banget buat kita. Iya nih. Baiklah rekan-rekan, kita sudah cukup lama ya membahas puisi tentang sahabat ini. Gak terasa. Kita sudah di ujung dari podcast ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.